Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus, dalam program Sakinah, Sarapan Ki dengan Nasihat, dan dalam program Tanya Ayub, Tanya Jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala. Dan berhubung Al-Ustaz telah berada di hadapan kita semua, maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, bagi ikhwan yang hadir secara langsung dan begitu juga teman-teman santri yang ingin bertanya, boleh menggunakan mic yang telah disediakan. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima_official. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan. Tidak ada? Jika tidak ada, kami bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mau nanya tentang konten kreator, penghasilannya halal atau haram? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tentunya untuk jawaban halal atau haramnya tergantung dari kontennya, sebagaimana pekerjaan secara umum seperti itu. Halal atau haramnya tergantung daripada pekerjaan itu. Jika kontennya adalah halal, mubah, maka hasilnya adalah halal dan mubah. Jika pekerjaannya adalah perkara yang mengandung makruh, hasilnya makruh. Jika pekerjaannya, kontennya adalah konten yang haram, ia melalaikan orang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan orang dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan isinya adalah yang haram, maka hasilnya adalah haram. Wallahu alam. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum membeli emas di butik Antam, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu di meja pembayaran, lanjut ke loket penerbitan bukti pembayaran, dan emas baru diterima setelah proses administrasi selesai di loket lain namun masih satu ruangan? Apakah transaksi semacam ini sudah memenuhi syarat ya dan biadin, yaitu serah terima tunai, dalam jual beli emas, atau termasuk bentuk penundaan yang dilarang? Jadi berurut atau tangan ke tangan itu sesuai dengan keadaan. Ini tetap dianggap tangan ke tangan karena masih dalam proses jual beli, dalam proses. Yang dimaksud dengan penundaan itu adalah kalau diakhirkan dari majelis akad. Kalau diakhirkan dari majelis akad, ini masih dianggap majelis akad karena memang hanya proses pembayaran, yang mana yang tempat pembayaran berbeda dengan tempat pengambilan. Dan masih dalam akad jual beli, masih di tempat yang sama. Wallahualam, ini halal, tidak dianggap berbeda waktu atau mengakhirkan dari penyerahan emasnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu atau mengendalikan emosi yang tidak mengendalikan emosi, Ustaz? Baik. Ada seorang sahabat kalau masalah emosi,
datang kepada Nabi SAW meminta wasiat kepadanya di dalam Islam, maka Nabi katakan la takdob, jangan kamu marah. Dia minta lagi, ausini, wasiatkan kepada saya sebuah wasiat. Nabi bilang la takdob. Dia ulang, Nabi tetap ulang seperti itu. La takdob. Ya tahan saja marah. Dan orang yang dianggap kuat, kata Nabi SAW, adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Iya, kata Nabi, laisa asyadidu bisur'ah, walakinna asyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang kuat ketika dia kuat dalam bergulat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya, menahan emosinya, menahan kemarahannya ketika dia marah. Itulah yang disebut dengan orang yang kuat. Maka ini cara yang disebut oleh Nabi sebagai wasiatnya adalah dengan menahan marah itu. Dengan menahan kemarahan itu. Dan cara menahannya bermacam-macam. Di antara yang dituntutkan adalah kalau kita lagi berdiri ya kita duduk. Kalau kita lagi duduk yaitu kita berbaring. Itu untuk menahan dan mengendalikan emosi itu, wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Yang ingin bertanya teman-teman santri? Ya, silahkan. Cek. Izin bertanya Ustaz. Apakah boleh mengganti bacaan surah Al-Mulk di malam hari sebelum tidur? Kalau misalnya kita beruzur tidak bisa membaca, apakah boleh diganti dengan mendengar rekaman? Di dalam hadis dikatakan man qara'a, siapa yang membaca, bukan mendengar. Jadi kalau dikatakan membaca, yang diinginkan adalah membacanya, bukan mendengarkan. Iya, jadi lafaz dari syariat itu diperhatikan. Ketika dikatakan membaca berarti membaca. Kan di sana juga ada juga mendengar. Mendengar misalnya mendengar adzan. Siapa yang mendengar adzan kemudian berkata seperti yang dikatakan oleh muadzin. Berarti kalau mendengar saja tidak masuk juga di hadis. Mendengar kemudian mengucapkan yang dikatakan olehnya. Seperti itu, wallahualam. Selanjutnya Ustaz, kalau berwudu saya pernah dengar bahwa kalau mencuci tangan itu sampai mencuci lengan harus dari atas begini ke bawah. Nah, apakah itu benar Ustaz? Atau boleh juga langsung disiram saya begini? Karena yang pernah saya dengar itu wajib dari atas ke bawah. Baik, Masya Allah. Jadi pertama kita lihat dulu ayatnya. Kita lihat dulu ayatnya terkait dengan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan hingga ke siku. Iya. Kita perhatikan tangan wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Apa makna ila? Ada yang mengatakan makna ila adalah al-ghayah. Hingga puncaknya. Itulah yang mengatakan tadi itu dari sini ke sini. Itu dalilnya. Mulai dari sini jari ke siku. Iya, dan itu diperintahkan katanya. Makanya dia bilang wajib. Tapi ini adalah salah satu pendapat. Dan mayoritas berpendapat ila tidak bermakna goyah di sini. Ila di sini bermakna ma'a, bersama. Dan ini banyak di ayat di Quran. Banyak di ayat di Quran.
Misalnya yang paling cepat kita dapat adalah di surah Al-Baqarah. Di halaman 2 terkait dengan orang-orang munafik. Idza qalau ila syayatinihim. Jika mereka telah khola pergi ila syayatinihim. Ila di sini bermakna ma'a, bersama. Jika mereka telah bergabung bersama setan-setan mereka. Jadi ila bermakna ma'a. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Nah, kalau maknanya bersama, berarti boleh dari atas, dari siku ke bawah atau dari bawah ke siku. Karena yang penting siku masuk. Kan ila bermakna apa? Bersama. Sehingga tidak menunjukkan bahwa urutan dari tangan ke bawah sini baru siku. Enggak. Yang penting adalah siku masuk. Wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Abang Soleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz mengenai ayat 33 dari surat Al-A'raf. Di situ kan disebutkan urutan dosa yang dilihat itu dari kecil sampai kemudian yang paling besar. Nah, yang terakhir situ disebutkan dosa setelah kesyirikan, yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, pertanyaannya, apakah berbicara wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun ini khusus untuk berbicara atas nama-nama Allah atau semua ilmu syar'i itu masuk dalamnya? Kemudian pertanyaan kedua, kan disebutkan setelah semua ilmu syar'i. baik. Kemudian yang kedua, kan disebutkan setelah dosa kesyirikan. Apakah berbicara tanpa ilmu ini dia termasuk kesyirikan? Dan kalau dia termasuk, dari mana sisi kesyirikannya? 6. Baik. Jadi memang di sini diurut dosa dari paling ringannya hingga paling tingginya. Hingga paling tingginya. Tapi itu di atas pemahaman waw li tertib. Karena ini pakai waw. Pakai waw. Kita melihat kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi kita berpendapat ini menunjukkan dari yang ringan kepada yang lebih besar. Karena waw memberikan faedah apa? Tartib. Tentunya itu dari dalil lain, dari nas lain, bukan dari ayat ini. Karena ayat ini pakai waw la tufidu tartiban. Waw tidak memberikan faedah tartib di atas pendapat mayoritas Basra, sebagian juga Kufa. Bahkan dinukil Kufa juga bersepakat kalau dia tidak memberikan faedah tartib, kan begitu. Tapi kita pahami tartib bukan dari ayat itu. Jadi harus diketahui bukan dari ayat. Tapi dari nas-nas yang lain menunjukkan bahwa dosa yang paling tinggi adalah syirik. Kemudian ternyata di atas syirik ada lagi dosa yang paling tinggi, yaitu berbicara atas nama Allah. Atas nama Allah maksudnya atas syariat. Kita bilang ini halal, ini haram. Iya, dengan lisan kita. Ini yang paling tinggi. Iya, kita mengatakan ini halal, ini haram. Telah disebutkan di Quran.
Wala taqulu bi alsinatikumul kadhib. Hada halal wa hada haram. Jangan pernah kalian mengucapkan dengan lisan kalian dusta, ini halal, ini haram, tanpa dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu. Ini semua ini menunjukkan bahwa dosa berucap atas nama Allah tanpa ilmu lebih tinggi daripada syirik. Karena pertama sudah masuk dalam syirik. Dan lebih dari itu. Syirik dalam masalah apa? Syirik dalam masalah tasyri', pensyariatan. Dipahamkan? Dia menduakan Allah dalam masalah apa? Pensyariatan. Allah syariatkan ini halal, dia bilang haram. Allah syariatkan ini haram, dia bilang halal. Berarti dia serikatkan Allah. Berarti dia mengaku dirinya adalah sama dengan Allah. Na'udzubillah. Apa makna syirik? Apa pengertian syirik? Abang Saleh. Engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Kan begitu. Syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya. Ini sama, menyamakan Allah. Dalam mensyariat. Jadi sudah masuk syirik, terus dia berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Ini sisi yang lebih menunjukkan dia lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Mohon penjelasannya Ustadz. Kami ASN Kemenak setiap bulan gaji dipotong 2,5%. Katanya zakat profesi. Apakah seperti itu benar dalam pandangan syariat? Masya Allah. Tapi ini kita, kalau saya jawab ini, saya ajak kita memberontak. Iya. Wallahualam. Kalau kita butuh jawaban, bisa kita diskusikan. Kemudian kita sama-sama pergi ke Kemenak. Kalau memang itu salah, kita tinggal kasih tahu. Kan begitu? Iya, karena dalam pemerintahan terkait dengan misalnya aturan mereka ada kesalahan, ada kekeliruan, maka kita nasihatnya adalah bukan di mimbar. Karena itu akan menghinakan penguasa. Akan menghinakan penguasa. Kita wajib taat, wajib dengar, walaupun dia ambil harta kita, walaupun dia pukul punggung kita. Wajib dengar dan wajib taat kepada pemerintah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, apakah seseorang yang sudah lama tidak sholat, apakah dia masih dikatakan seorang muslim? Orang yang meninggalkan sholat, ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, ada orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Dia bilang tidak wajib lagi bagi saya sholat. Maka ini kafir ijma'an. Ini kafir berdasarkan kesepakatan. Iya. Kafir berdasarkan kesepakatan. Keadaan yang berikutnya, ada orang yang meninggalkan sholat. Ya. Karena malas. Karena malas. Kalau ini diperselisihkan. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak kafir karena dia tetap menganggap itu wajib, cuman dia malas sehingga dia tidak sholat. Sehingga dia tidak sholat. Dan ada dari para ulama menyatakan telah kafir. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Iya. Kenapa dianggap kafir? Karena di masa para sahabat tidak membedakan antara malas dan mengingkari kewajiban sholat. Iya. Antara malas dan mengingkari kewajibannya. Tidak dibedakan. Bahkan Nabi SAW juga tidak membedakannya. Lebih jauh daripada itu. Karena Nabi katakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antar kita dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Tidak dikatakan di sini. Tidak ada rincian.
malas atau tidak malas. Tidak ada rinciannya. Ini dalil umum. Ini adalah dalil umum yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu telah keluar dari Islam. Itu telah keluar dari Islam. Intinya kita harus berhati-hati. Iya. Walaupun kita tidak mengingkari kewajibannya, itu kita berhati-hati. Karena sholat adalah yang pertama nanti dihisap pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadits Anas, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama yang akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Kalau dia baik maka akan baik seluruh amalannya, kalau dia buruk maka akan buruk seluruh amalannya. Iya. Naudzubillah, maka seorang hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati dari yang namanya meninggalkan salat. Kalau kita tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu bergerak, kita berisyarat. Pokoknya selama akal masih ada di badan, maka sholat tetap diwajibkan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, bagaimana cara seseorang berbicara tawadu? Bagaimana? Bagaimana cara seseorang bicara tawadu? Bicara Tawadu. tawadu. Apa maksudnya? Bagaimana? Cara seseorang bicara tawadu. Enggak tahu. Wallah, enggak, saya enggak paham. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum meluruskan rambut? Apa hukum meluruskan rambut? Boleh. Meluruskan rambut hukumnya boleh. Kami kembalikan kepada Ikhwan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Bismillah. Apakah menangis membatalkan wudu? Tidak. Membatalkan wudu itu yang keluar dari lubang bawah, depan atau di belakang. Kalau keluar dari lubang atas, tidak ada yang membatalkan wudu. Itu menjadi kaidah. Yang membatalkan wudu adalah semua yang keluar dari dubur ataupun kubul. Apapun yang keluar darinya. Biar kertas. Kalau keluar kertas di bawah, batal wudu. Atau batu. Keluar batu tiba-tiba di bawah. Iya, tidak ada kuningan. Batu murni. Iya, maka batal wudu. Tapi kalau yang keluar dari atas, dari mulut, dari telinga, dari hidung, dari mata, tidak membatalkan wudu. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat sholat sambil menangis karena sedih atau terlalu capek, apakah sah sholatnya? Sah. Yang penting menangisnya adalah tidak berhuruf. Dia menangisnya bukan dibilang berucap. Iya, bukan. Iya, karena Nabi SAW sholat, beliau menangis. Abu Bakar menangis. Iya, itu tidak membatalkan sholat. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara berwudu atau mandi junub di saat ada bagian badan yang terperban dan tidak bisa kena air? Kita tentunya menyiram yang bisa disiram. Yang tidak bisa disiram adalah kita mengusapnya. Jadi perban tadi di atasnya kita usap. Siram yang bisa disiram, kemudian yang tidak bisa disiram kita mengusapnya. Kita mengusapnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ana sering terbangun di sepertiga malam. Saat saya ingin mengerjakan sholat malam, namun di ba'da Isya, sebelumnya saya sudah lanjutkan dengan witir. Apa sholat yang hendaknya saya kerjakan? Sholat witir di awal malam
tidak menghalangi sholat tahajud di akhir malam. Yang dilarang adalah witir lagi. Kalau kita sudah witir di awal malam, tidak boleh witir di akhir malam. Karena Nabi SAW bersabda, la witron filain. Tidak ada dua witir dalam semalam. Jadi yang witir yang tidak boleh. Adapun kita sholat tahajud setelah bangun tidur, itu tidak ada pelarangannya. Tidak ada pelarangannya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, terkait dengan firman Allah bahwa Dia akan mengganti suatu kaum yang lebih baik daripada kaum yang sebelumnya. Dan di dalam hadis yang dikatakan bahwa tidaklah datang suatu kaum melainkan ia lebih buruk daripada yang sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kedua dalil ini saling berlawanan dan bagaimana cara menghadapinya? Baik. Sini sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Yang dikatakan di ayat adalah akan didatangkan kaum yang lebih baik. Maksudnya kalau kaum ini tidak baik, ini kaum ini durhaka, maka Allah akan membinasakan mereka dan mendatangkan yang lebih baik. Allah akan membinasakan mereka dan akan mendatangkan yang lebih baik. Sementara yang di hadits itu yang hidup. Iya. Kaum yang baik, yang setelahnya adalah pasti tidaklah lebih baik daripada kaum sebelumnya. Jadi tidak ada saling bertentangan. Tadi terkait dengan ayat yang tidak baik. Maka Allah akan membinasakan dari awal sampai akhir kemudian mendatangkan yang lebih baik. Adapun hadits adalah kaum yang baik setelah sebelumnya, kemudian setelahnya ada kaum lagi yang baik, maka yang baik ini tidaklah lebih baik daripada kaum sebelumnya. Iya, wallahualam, itu tidak saling bertentangan. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seorang orang tua, seorang ayah yang istrinya sudah meninggal dan dia sudah tua renta dan tidak ada yang mengurusnya kecuali anaknya perempuan Ustaz. Dia tidak punya anak laki-laki. Sementara dia ini sudah sangat lemah, seperti kalau mau buang air itu dia agak kesulitan. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak ada yang merawatnya kecuali anaknya yang perempuan, anaknya laki-laki tidak ada Ustaz. Wajib dia layani orang tua. Wajib dia layani orang tua. Anak perempuan ini dia layani orang tua. Karena Nabi SAW katakan rogi ma'ampun, rogi ma'ampun, rogi ma'ampun, rogi ma'ampun, rogi ma'ampun. Celaka bagi seorang, celaka bagi seorang, celaka bagi seorang. 3 kali beliau ucapkan. Ketika beliau ditanya siapa itu, maka beliau berkata man adraka abwaihi au ahaduhuma walam yudkhiluhumul jannah. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Dia harus berbuat baik pada orang tuanya. Wallahu. Terus Ustaz, selanjutnya masih ada pertanyaan terkait apakah tidak ada dosa bagi anak ini jika terkadang tersingkap aurat orang tuanya Ustaz? Karena dalam keadaan darurat. Ulang. Apakah ada dosa buat anak ini, buat anak perempuan ini jika terkadang aurat orang tuanya tersingkap begitu Ustaz? Orang tuanya? Orang tua yang laki-laki yang dia urus ini kan terkadang kalau misalkan buang air mungkin tersingkap begitu. Tidak apa-apa, itu kan darurat. Hajat. Iya, kan asalnya kan tidak boleh. Tapi karena darurat atau hajat dibutuhkan, maka itu dimaafkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, apakah
kita diperbolehkan untuk berobat dengan rajah-rajah yang dituliskan dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa tertentu? Apa tadi? Dengan Raja-raja yang dituliskan dari ayat-ayat Al-Quran. raja-raja. Apa itu? Raja. Hah? Raja. Raja. Apa itu raja? Jimat. Tapi dengan dari ayat-ayat Al-Quran, Ustaz, ditulisnya. Jimat enggak boleh, saudara. Mau dari Quran atau selain Quran. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah syirik. Berobat dengan Quran boleh, tapi dengan membacakannya, bukan dijadikan jimat. Kalau cuman dituliskan di buku gitu, terus dijadikan sebagai obat itu. Jadi ayat Al-Qur'annya ditulis di buku gitu. Baru diminum. Iya, baru diminum. Atau enggak dipegang atau disembunyikan gitu dengan keyakinan. Enggak, itu jimat namanya. Itu jimat. Enggak boleh Quran dijadikan jimat. Quran itu dijadikan untuk dibaca dan ditadaburi, bukan dijadikan jimat. Sebagai orang cetak Quran kecil, enggak bisa dibaca. Dia jadikan jimat. Enggak boleh, saudara. Enggak boleh. Itu menghinakan Quran. Quran harus ditadaburi, dibaca. Kalau mau berobat dengannya adalah membacanya. Atau dibacakan kepadanya. Diruqyah. Bukan dijadikan jimat. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silahkan. Patra hafizakallah. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya tentang orang yang haid. Bagaimana, apakah boleh di dalam masjid Ustaz, berdiam di masjid atau duduk begitu orang yang haid? Ada khilaf. Ada perselisihan. Apakah orang haid boleh masuk masjid atau tidak? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak boleh karena darah haid najis. Tidak boleh masuk masjid. Karena darah haid disepakati najis. Ada yang mengatakan boleh. Karena darah haid yang najis darahnya bukan orang yang haid. Makanya ketika Nabi SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk mengambil sajadah di masjid, beliau bilang, ini haid, saya haid. Maka Nabi katakan, haid tidak di tanganmu. Haid tidak di tanganmu. Artinya yang haid itu hanyalah tempat keluarnya saja. Bukan di tangan, bukan di badan. Maka pendapat yang kuatnya adalah, ya, seorang yang haid boleh berdiam di masjid. Bersama dengan itu, untuk keluar dari pendapat yang pertama, dia harus jaga darahnya supaya tidak mengalir ke masjid. Tidak mengalir ke masjid. Wallahualam. Pertanyaan kedua Ustaz. Bagaimana hukumnya murotal Quran dikasih jadi background video Ustaz? Misalnya video dakwah begitu. Pembukanya? Iya Ustaz. Dalam videonya Ustaz, jadi sound videonya. Pembukanya? Semua video full. Suaranya Al-Quran Ustaz. Jadi dari awal video sampai akhir suaranya. Tunggu, video dakwah atau? Iya. Video dakwah. Berarti ada ceramah. Gimana caranya ada ceramah baru ada Quran? Apa Ustaz? Bukan video ceramah. Kan antum bilang video dakwah. Video dakwah itu kan dakwah itu orang ceramah. Kalau video dakwah orang ceramah kan masa ada dua suara di situ? Jadi ustadznya bicara ya. Terus ada juga suara latarnya apa? Iya Ustaz. Quran begitu. Jadi saat bicara orangnya, murotal Qurannya itu kecil suaranya Ustaz. Tapi terdengar suara si pembicara. Begitu Ustaz. Tapi saat pembuka memang keras suaranya, suara Qurannya. Tapi saat si pembicara berbicara, maka suaranya yang Quran itu dikasih
kecilmi, begitu Ustaz. Enggak. Kalau di awal boleh. Kalau di awal boleh untuk membuka ceramah itu. Boleh dibuka dengan Quran. Kalau sambil dia bicara kemudian Qurannya diputar juga, tidak dibolehkan. Karena kita tidak boleh mengangkat suara melebihi Quran. Melebihi suara Nabi saya tidak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Tidak boleh. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Kalau Nabi lagi bersuara, dibacakan haditsnya, tidak boleh kita angkat suara. Ini Nabi, bagaimana lagi Quran? Ada Quran dibunyikan, kemudian suaranya kita lebih besar. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Wallahualam. Nah Ustaz, yang terakhir lagi Ustaz. Tapi aneh yang antum bilang ini, karena saya belum jumpa, tapi ada itu ya? Pernah saya dapat Ustaz. Ada ya? Jadi suara latarnya Quran ya? Bah, insya Allah saya ketinggalan ini ya. Ahsanallahu Terakhir Ustaz, ada orang misalnya kayak safar begitu, terus dia punya air, tapi bukan untuk minum. Airnya untuk wudhu tapi sedikit. Tatkala dia pakai airnya untuk wudhu, tidak sampai kakinya tersisa, tidak dapat air wudhu begitu Ustaz. Ana pernah dengar setelah itu boleh dia tayamum Ustaz. Mana utama Ustaz? Dia tetap wudhu dan dia sempurnakan yang tayamum, atau dia tunda sholatnya dulu sampai dapat air yang sempurna? Gimana dia sempurnakan dengan tayamum? Ana pernah dengar Ustaz, dari dia pakai itu airnya yang tidak mencukupi, terus apabila tidak sempurna anggota yang lain, dia tayamum setelahnya untuk menyempurnakan. Tayamumnya tetap seperti biasa, wajah dan tangan. Atau bagaimana Ustaz? Iya, seorang itu kalau tidak mampu berwudu, maka dia bertayamum. Tidak menggabungkan sebagian di wudu, sebagian tayamum. Tidak, seorang kalau tidak punya air atau tidak cukup airnya, dia pindah dari wudu ke tayamum. Tidak digabungkan antara wudu dan tayamum. Tidak digabungkan antara wudu dan tayamum. Karena tayamum adalah pengganti wudu. Bukan jalan bersama dengan wudu. Dia pengganti wudu. Dia badal. Dia adalah badal. Tabi, pengikut. Iya, bukan yang bersamaan dengan wudu. Wallahualam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Ada seorang laki-laki yang memiliki 2 istri. Kemudian ngeri. Bapak sudah menikah? Belum Ustaz. 2? Belum. Tapi langsung 2 ya? Ustaz, ini ada yang kejadian. Kemudian di kedua istrinya ini memiliki harta. Kemudian seorang laki-laki ini mengatakan kepada kedua istrinya, nanti ini harta yang di istri pertama, jadikan warisannya nanti anaknya tidak dapat di istri yang kedua. Begitu pula sebaliknya. Apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak Ustaz? Gimana? Kan 2 istrinya masing-masing punya harta. Masing-masing punya harta? Iya. Istri pertama dan kedua? Iya. Harta istrinya? Harta dia Ustaz, harta si laki-laki nih. Kan maksudnya nanti akan jadi warisan kalau sudah wafat. Nggak, berarti bukan istrinya yang punya harta. Iya Ustaz. Tuh Bapak bilang kan? Lihat nak, Bapak bilang begini. Ada seorang laki punya 2 istri. 2 istri ini punya harta. Berarti hartanya istrinya punya? Yang laki-laki nih Ustaz. Berarti jangan bilang istrinya yang punya harta. Bilangnya adalah ada laki-laki punya 2 istri. Dan dia ini si laki-laki punya harta.
Ustaz. Kemudian Baik. kemudian dia mengatakan kepada istrinya, nanti kalau saya wafat, anak yang di istri pertama tidak dapat warisan di istri yang kedua, maksudnya hartanya yang di istri kedua. Harta ini punya siapa? Hartanya Ustaz, yang si laki-laki nih yang suami tuh istrinya dua. Jadi punya properti, punya kayak harta tanah apakah begitu. Kemudian kan nanti jadi warisan untuk anaknya. Apakah yang saya tanyakan, apakah anak dia kan berpesan si laki-laki ini, nanti kalau anak yang dari istri pertama itu maksudnya bagiannya itu cuman di harta istri yang pertama saja. Tidak begitu yang kedua. Hartanya itu yang dibagi cuman di istri yang keduanya begitu. Maksudnya tidak saling mengambil, Ustaz. Yang mana dua-duanya ini adalah hartanya suami. Iya. Nggak boleh berwasiat begitu. Nggak boleh berwasiat begitu. Karena dia nggak tahu siapa yang lebih bermanfaat dari anak dari istrinya ini. Bisa saja dia dahulukan istri pertama, ternyata anak yang bermanfaat adalah dari istri kedua, atau sebaliknya. Enggak. Iya, dia berdoa saja. Dia adil saja dan dia berdoa, jangan usah urus setelah meninggal. Berdoa saja semoga anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan bisa bertanggung jawab dengan harta yang dia tinggal. Tidak usah atur pembagian setelahnya. Yang boleh diatur sekarang adalah wasiat. Warisan. Hibah. Dalam masalah pemberian dia berikan ada di istri pertama anaknya dan di istri kedua anaknya. Kalau warisan nanti dia bagi sesuai Quran. Dia bagi sesuai Quran. Karena kalau dia bilang begitu sekarang itu jatuhnya ke warisan. Kenapa ke warisan? Jatuhnya ke wasiat. Sementara Nabi SAW bersabda, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Kan begitu, saudara? Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi ini wasiat ya tadi ya? Iya, Ustaz. Hah? Kayak bentuk wasiat begitu. Dia berwasiat? Iya. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Iya, barakallahu fiik. Nah, buat saudara satu saja dulu tuh. Jangan langsung dua. Pusing tak itu? Nah, Ustaz. Gimana? Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Afwan Ustaz, apakah berburuk sangka kepada guru termasuk tidak berkahnya ilmu seseorang? Berburuk sangka sama guru. Tidak boleh itu ya. Pertama memang kita tidak boleh berburuk sangka. Iya, tidak boleh berburuk sangka. Quran telah mengatakan di surah apa itu? Al-Hujurat ya. Ya, surat Al-Hujurat. Wajtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi yang namanya dhon. Karena sebagian dhon itu adalah dosa. Dosa. Jadi jangan, tidak boleh. Kita dilarang untuk berburuk sangka. Dilarang untuk berburuk sangka. Adapun pertanyaannya, apa tadi bisa menjadikan ilmunya tidak berkah? Iya, kan namanya dosa menjadikan sesuatu itu tidak berkah. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya. Apa bedanya mengqashar dan menjamak sholat? Jamak itu adalah menggabungkan antara dua sholat dalam satu waktu. Bisa qashar, bisa sempurna. Itu jamak. Kita hujan misalnya. Boleh kita menjamak maghrib isya walaupun kita tidak safar. Kita sholat maghrib, kemudian qomat sholat isya. Iya. Zuhur asar.
boleh dijamak sempurna. Itu namanya jamak. Jamak bisa qasar, bisa tidak qasar. Sama dengan kita safar. Kita gabungkan waktu duhur dengan asar, takdim atau takhir, jamak namanya. Kalau qasar, mengurangi rakaatnya. Mengurangi rakaatnya. Iya. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Itu disebut qasar. Iya, itu disebut qasar. Semua jamak, jamak sempurna ataupun qasar namanya jamak. Jika waktunya disatukan. Tapi tidak semua qasar jamak. Tidak semua qasar jamak. Karena ada jamak tanpa qasar. Atau tidak semua jamak itu qasar. Tidak semua jamak itu qasar. Karena ada jamak tanpa qasar. Dan ada jamak qasar. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Apabila di suatu kampung terjadi hujan yang sangat deras, apakah muadzin dan imam tetap wajib datang ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat walaupun yang datang hanya 2 orang? Bagi imam muadzin wajib. Demikian pula bagi khatib. Walaupun 2 orang. Karena Jumat berdasarkan pendapat yang kuat sah dengan 2 orang yang melaksanakannya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana keislaman seseorang jika beranggapan bahwa Allah ada di dalam diri makhluknya, namun orang tersebut masih menjalankan syariat karena ilmunya masih level bawah? Apakah masih bisa saling mewarisi dengan sesama muslim? Masya Allah. Ia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatu dengan diri, itu keyakinan yang membawa kepada kekafiran. Karena menentang Quran. Quran jelas menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Tidak di mana-mana. Iya, Allah di atas. Allah tidak di mana-mana, apalagi menyatu dengan diri kita. Tidak. Keyakinan ini adalah keyakinan al-huduliyah, keyakinan kekafiran. Keyakinan kekafiran. Kemudian di sana tadi, apakah masih bisa saling mewarisi dengan sesama? Mewarisi. Tentunya, iya, kafir tidak mewarisi muslim. Sebagaimana muslim tidak mewarisi kafir. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Dalam hadis bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang berjualan di pasar termasuk orang yang tercela? Mohon pencerahannya, Ustaz. Keras ya. Iya. Ini saudara, ini hadis khobar, bukan insya. Bukan perintah dan larangan, bukan anjuran. Bukan, ini khobar. Ini berita. Ini berita bukan dilarang ke pasar. Bukan menunjukkan tercelanya orang di pasar. Tapi cuman diingatkan. Iya, Nabi beritakan tempat terbaik adalah masjid, tempat terburuk adalah pasar. Tempat terburuk adalah pasar. Masalah tempat, bukan orang. Bukan orang. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, saya pernah dengar bahwa kita diperintahkan untuk menerima nasihat yang baik dari siapapun. Tapi saya juga pernah mendengar bahwa di sana ada ulama yang didatangi oleh ahlu bid'ah dan ingin membacakan 1 ayat bahkan setengah. Tapi ulama tersebut tidak mau mendengarkannya. Bagaimana hal tersebut, Ustaz? Masya Allah. Yang di awal sama di akhir seperti bertentangannya. Iya. Ini tidak bertentangan. Kita disuruh ambil nasihat dari siapapun. Kalau orang itu adalah baik. Karena wa in ja'akum fasikum fatabayyan, dikeluarkan.
Kalau datang kepada kalian fasik, tabayun dulu. Kalau ndak mau tabayun, nggak usah didengar. Ndak usah didengar. Kita kan ndak dibolehkan untuk mendengarkan hal-hal yang dosa, saya ndak boleh. Apalagi ahlul bid'ah. Hati lemah, subhat menyambar-nyambar. Hati-hati. Kita terkait dengan ahlul bid'ah, ulama tadi kita harus kompromikan. Iya. Itu yang kita tahu di awal kan satu. Kita ambil nasihat dari siapapun. Tapi kita tidak tahu di sana ada ayat yang mengatakan wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang dolim, condong. Jangan kamu condong pada orang dolim sehingga kamu akan disentuh oleh neraka. Condong saja tidak boleh. Ada kecondongan hati kepada orang dolim. Dan siapa yang lebih dolim daripada ahli bidah? Orang paling dolim di dunia ini adalah orang yang melakukan bid'ah. Paling dolim. Iya. Allah larang kita condong kepadanya. Apalagi mau mendengar nasihat. Tidak boleh kita putar ceramahnya ahli bid'ah. Jangan merasa, saya sebagian orang, saya pernah dengar. Saya kan mau ambil yang baiknya saja. Wah, kamu sudah jago ya? Berarti kamu lebih daripada ulama ya? Bisa menyaring ini baik, ini tidak baik ya? Nah, para salaf mengatakan, ya al-qulubu dhaifah, syubha itu khottafah. Hati itu lemah, subhat ahli bid'ah itu menyambar-nyambar. Hati-hati dari ahli bid'ah. Wallahu. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, saya akhwat. Tidur siang sampai melewatkan sholat asar. Dan pada saat saya ingin sholat asar, saya haid. Bagaimana hukum sholat asar bagi saya Ustaz? Tidur siang. Tidur siang sampai melewatkan sholat asar. Dan pas mau sholat asar, haid. Jadi dia bangun maghrib. Tidak kan lewat. Lewat. Berarti bangun maghrib. Nah? Gimana? Tidak ada penjelasannya Ustaz. Ya. Dan pada saat saya ingin sholat asar, saya haid. Tapi tadinya sholat asar sudah lewat. Sudah lewat. Dia kodok. Nanti dia suci, dia kodok sholat asarnya. Iya, kalau dia tertidur, melewatkan sholat asar, kemudian dia haid waktu mau sholat asar, maka dia kodok sholat asarnya nanti saat dia suci. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, silakan. Bismillah. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya kita share-share di media sosial atau di internet pendapat-pendapat para ulama yang dimana pendapat tersebut ada penjelasan hilaf ini, hilaf itu, ulama ini berpendapat begini, ulama ini berpendapat begitu. Padahal dikhawatirkan nanti jika ini dikonsumsi atau dibaca oleh orang yang belum memang nalarnya kapasitasnya sampai di situ nanti disalahgunakan atau apa. Bagaimana hal tersebut Ustadz? Tergantung sebenarnya. Karena kan men-share ilmu itu tergantung tempat kita share. Kalau tempat kita share memang orang bisa menampung itu dan memahami, tidak apa-apa. Para ulama juga dalam menjelaskan fikih kadang satu pendapat, naik dua pendapat, naik ke banyak pendapat. Tidak masalah. Tergantung tempat tak. Tergantung tempat. Karena kita memang ya menyampaikan kepada orang sesuai dengan yang bisa dia pahami. Wallahualam. Syukur Ustaz. Terus bagaimana misalnya ada orang yang baru hijrah, Ustaz. Terus dia melakukan kesalahan, lalu kita
memaklumi kesalahannya tersebut dengan bilang oh dia masih proses. Seperti misalnya pada contoh di sebagian akhwat itu kalau baru berhijrah kan biasa ini dia foto-foto dirinya ada di tempat kajian atau apa dan sebagainya. Nah, pernah ada teman akhwat kami bilang coba nasihati dia, tapi ini teman akhwat bilang nggak usah dia masih proses itu, nanti dia tahu sendiri gitu hukum foto bagaimana dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hal tersebut Ustadz? Iya, baik. Masih proses itu dari sisi udur ya. Bukan dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya dari sisi udur, ya dia dimaafkan karena belum tahu dianya. Tapi kalau dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat ya, kita tetap nasihat. Kapan dia tahu kalau kita nasihat? Kata Nabi SAW, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Ketika beliau ditanyakan liman, untuk siapa? Kata beliau lillah, wali rasulih, iya, wali dinihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk agamanya, ya, untuk ulamanya, untuk umum kaum muslimin. Untuk umum kaum muslimin. Lillahi wali rasulihi wali a'immatihim wa wali ammatihim. Untuk umumnya. Semua itu, umum itu kan awam, Pak. Kan masuk. Orang yang baru juga masuk di situ. Ad-din an-nasihat. Masuk, Pak. Nasihat itu bukan hanya untuk orang yang sudah berilmu. Nasihat itu untuk orang yang baru juga. Jadi jangan sampai karena begitu kita tinggalkan yang namanya nasihat. Akhirnya gara-gara begitu, kadang nanti tidak ada pengingkaran dalam hati kalau itu tidak baik. Kan bahaya itu. Harusnya, iya, kita maafkan itu perbuatannya karena masih baru. Tapi bukan berarti kita tidak menasehatinya. Tidak. Agama nasihat walaupun untuk awam. Wallahualam. Kalau dia tunda nasihatnya dengan bilang, nanti dia lari dari pengajian, anemi dulu. Nanti pi. Dia kesalahannya adalah mengatur urusannya Allah. Nabi SAW saja kata, ma'alaika illal bala. Tidak ada bagimu kecuali sampaikan. Petunjuknya adalah, laisa alaika hudahu. Bukan dari kamu petunjuk mereka. Memberinya hidayah bukan tugasmu itu. Membuat orang lari bukan urusanmu itu. Urusanmu adalah sampaikan. Dengan baik. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Yang dia lari itu bukan kan. Tidak ada orang lari dari nasihat. Kadang orang lari itu dari si penasehat. Mungkin dia salah dalam menyampaikan nasihat. Dia tidak hikmah. Tidak bisa begitu. Itu kita sudah atur terlalu jauh. Terlalu jauh kita atur. Wallahualam. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukum jika keluarga membanguni makam orang tua dengan diam-diam tanpa persetujuan anak yang lain? Apakah boleh anak tersebut meruntuhkannya? Boleh. Iya, dia merobohkannya, meruntuhkannya. Jika tidak ada lagi akan dibangun yang lebih megah dari itu. Tapi misalnya kita sekarang hancurkan, nanti dia akan bangun lebih megah lagi. Tidak usah. Biarkan saja. Iya, biarkan saja. Itu dosa dan kesalahan mereka. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz, kan ada hadis yang mengatakan senyum itu sedekah. Mengenai sedekah berarti tidak bisa senyum kepada Habib. Balas si Sayyid ini. Mana Habib? Sayyid? Masya Allah. Masa antum dah senyum sama Sayyid tahu? Beliau itu Habib, keturunan Nabi. Iya. Tidak makan sedekah. Jadi kalau antum mau kasih Sayyid, hadiah. Jangan bilang ini sedekah. Jangan bilang hadiah untuk antum ini. Karena
Habib tidak makan sedekah. Iya, makannya hadiah. Masa antum tidak senyum tahu sama? Iya. Tetap senyum, senyum saja. Walaupun kepada Habib. Iya, senyum saja. Walaupun kepada Habib. Gitu ya, Pak Sayyid, Habib. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz. Berdosakah menjamak sholat bagi pekerja seperti buruh pabrik? Pekerja dituntut mencapai target produksi oleh mandor pabrik dan mohon solusinya Ustaz. Sholat pada waktunya. Ya, kalau memang di pekerjaan itu tidak bisa melakukan sholat, kita keluar. Insya Allah akan digantikan dengan pekerjaan yang lebih baik. Karena man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Kalau karena Allah, kalau kita meninggalkan itu karena tidak bisa sholat, maka Allah akan menggantikan pekerjaan lebih baik dari. Wallahu. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Bagaimana hukum membunyikan jari ketika sholat? Silat toh ya? Silat Ustaz. Iya, makruh. Makruh membunyikan jari ketika sholat. Tapi bagi orang Syafi'iyah, kalau itu lebih dari 3 kali, batal sholatnya. Batal sholatnya. Tapi yang benarnya dia makruh. Wallahualam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini dengan kondisi yang alhamdulillah hujan, dan ana wakili teman-teman mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fiik, yassarakallah fi kulli umurik Ustaz, karena sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita semua. Dan ana memohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. Dan kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang menyaksikan secara offline ataupun online, jangan lupa untuk memfollow dan mensubscribe akun media @Masjid Jannatul Firdaus Official dan juga akun media @Abu Yusuf Ubaid Bima Official, karena semua itu gratis. Anda tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.